Yes, kemenangan lawan PSBS Biak akan jadi kado spesial spektakuler bobotoh di awal putaran kedua. Berikut prediksi starting line up Maung Bandung besok malam. Apakah Levin Kurzawa langsung jadi starter kah? Yuk temukan jawabannya di sini. Wah, ini jelas bisa menggemparkan Jawa Barat. AFC putuskan cabut hukuman denda ratusan juta kepada Panpel Persib akibat ulah oknum yang tidak tahu diri. Jadi tuntutanku, usai berita ini berhembus kencang. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Kemenangan Persija tadi malam lawan Madura United dibatalkan. Wasit terbukti bantu Persija raih kemenangan. Shane Patinama kecewa berat, langsung putuskan batalkan kontrak dengan Persija dan memilih gabung Persib Bandung hari ini. Jadi harapanku, usai pernyataan konyol pelatih Persija Mauricio Souza yang bikin bobotoh Persib ketawa ngakak. Kok bisa? Simak video sampai kelar. Manajemen wajib gerak super cepat dan satset. Gak cuma Kurzawa, Persib Bandung putuskan coret Berginho dan datangkan gelandang asal Pantai Gading yang bermain di Prancis, Hamed Junior Traore. Di kontrak 2 tahun, diperkenalkan bareng Kurzawa saat Persib melawan PSBS Biak. Jadi, harapanku usai statistiknya begitu menyala. Penasaran? Yuk saksikan video sampai beres. Jakmania Persija jelas tambah iri dan dengki melihatnya. Begini pernyataan jujur dan cerdas Eliano Reinders jelang Persib Bandung melawan PSBS Biak sampai bocorkan satu rahasia besar ini ke publik. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Kami biru, kami Viking, Persib sampai mati. Ayo semua yang ngaku bobotoh Viking Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Yes, kemenangan lawan PSBS Biak akan jadi kado spesial spektakuler bobotoh di awal putaran kedua. Berikut prediksi starting line up Maung Bandung besok malam. Apakah Levin Kurzawa langsung jadi starter kah? Yuk temukan jawabannya di sini. Persib Bandung akan kembali melakoni laga penting di pekan ke-18 kompetisi Super League 2025-2026 dengan menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada Minggu malam 25 Januari 2026. Kemenangan dalam pertandingan ini sangat vital bagi Persib untuk menjaga posisi mereka di puncak klasemen Super League. Namun jalan untuk meraih 3 poin dipastikan tidak akan mudah karena Maung Bandung hanya unggul 1 poin atas Borneo FC di peringkat kedua dan 3 poin dari Persija yang berada di posisi ketiga. Salah satu tantangan besar bagi Persib adalah absennya Eliano Reinders. Gelandang serba bisa ini harus menjalani hukuman larangan bermain 1 pertandingan akibat akumulasi kartu kuning. Kehilangan Reinders tentu menjadi kerugian bagi tim mengingat kontribusinya di lini tengah yang cukup besar. Pelatih Boyan Hodak akan perlu mencari solusi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain asal Belanda tersebut. Selain Reinders, pelatih Boyan Hodak juga harus memantau kondisi 2 pemain lainnya, Sadil Ramdhani dan Ramon Tengke. Kedua pemain ini dilaporkan belum sepenuhnya fit, sehingga keputusan mengenai partisipasi mereka dalam laga melawan PSBS Biak kemungkinan akan diputuskan menjelang pertandingan. Kehadiran Sadil di sayap dan Tengke di lini depan akan sangat mempengaruhi kekuatan serangan Persib. Namun potensi dimainkannya pemain asing baru Persib, Levin Kurzawa, jelas jadi yang dinanti bobotoh. PSBS Biak datang ke Bandung dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas Bhayangkara FC pada 12 Januari 2026. Kemenangan tersebut memberi motivasi tambahan bagi tim berjuluk Badai Pasifik ini untuk menantang tuan rumah. Di bawah asuhan caretaker pelatih Kahudi Wahyunidodo, PSBS Biak tampaknya datang dengan skuad yang lengkap tanpa ada masalah absensi pemain akibat skorsing. Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi tim tamu yang berharap bisa memberikan perlawanan sengit kepada Persib. Wah, ini jelas bisa menggemparkan Jawa Barat.
AFC putuskan cabut hukuman denda ratusan juta kepada Panpel Persib akibat ulah oknum yang tidak tahu diri. Jadi tuntutanku, usai berita ini berhembus kencang. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Persib Bandung harus menghadapi konsekuensi berat menjelang pertandingan di babak 16 besar AFC Champions League 2 ACL 2 2025-2026. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, resmi menjatuhkan sanksi finansial besar kepada Maung Bandung beberapa pekan sebelum mereka bertanding melawan wakil Thailand, Ratchaburi. Sanksi ini terkait dengan insiden yang terjadi pada laga terakhir grup G ACL 2 saat Persib menjamu Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada 10 Desember 2025. Meski keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 dan memastikan langkah ke fase gugur, AFC menilai ada pelanggaran serius dalam pertandingan tersebut. Berdasarkan dokumen resmi yang dikeluarkan, Persib dinyatakan melanggar 3 regulasi penting, yaitu Pasal 65 dan Pasal 64 Kode Disiplin dan Etik AFC, serta Pasal 35 Peraturan Keselamatan dan Keamanan AFC. Pelanggaran pertama yang ditemukan terkait dengan aksi supporter tuan rumah yang menyalakan 9 flare selama pertandingan berlangsung. Selain itu, AFC juga menyoroti kegagalan panitia pelaksana pertandingan dalam menjaga jalur akses publik tetap steril. Akses seperti koridor stadion, tangga, pintu, gerbang, dan jalur evakuasi darurat dinilai tidak sepenuhnya bebas hambatan akibat adanya blokade dari supporter yang menghalangi jalur-jalur tersebut yang berpotensi membahayakan keselamatan. Lebih lanjut, Persib juga dianggap gagal menjalankan pengamanan pasca pertandingan secara optimal. AFC menilai klub tidak mampu memastikan situasi hukum dan ketertiban tetap terjaga di dalam stadion dan area sekitarnya, yang kembali dipicu oleh penyalaan flare oleh supporter. Sebagai akibat dari pelanggaran-pelanggaran ini, AFC menjatuhkan denda total sebesar USD 30.000 atau sekitar Rp505.020.000. Rinciannya terdiri dari denda USD 20.000 untuk pelanggaran Pasal 65.1 Kode Disiplin dan Etik AFC, denda USD 5.000 untuk pelanggaran Pasal 35 Peraturan Keselamatan dan Keamanan AFC, dan denda tambahan USD 5.000 untuk pelanggaran Pasal 64.1 Kode Disiplin dan Etik AFC. Meskipun mendapat hukuman finansial yang cukup besar, Persib masih bisa bernafas lega karena AFC tidak menjatuhkan sanksi yang lebih berat, seperti larangan penonton yang sempat dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya. Bagaimana pendapat kalian tentang sanksi yang diberikan kepada Persib? Apakah denda ini sudah tepat atau seharusnya ada langkah yang lebih tegas? Berikan komentar kalian di bawah. Kemenangan Persija tadi malam lawan Madura United dibatalkan. Wasit terbukti bantu Persija raih kemenangan. Shane Patinama kecewa berat, langsung putuskan batalkan kontrak dengan Persija dan memilih gabung Persib Bandung hari ini. Jadi harapanku, usai pernyataan konyol pelatih Persija Mauricio Souza yang bikin bobotoh Persib ketawa ngakak. Kok bisa? Simak video sampai kelar. Persija Jakarta akhirnya meresmikan kedatangan Shane Patinama pada Jumat 13/1/2025. Transfer ini menjadi sorotan, terutama karena Shane tiba tepat pada hari yang sama saat Persija bertanding melawan Madura United. Laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 23/1/2026 malam tersebut berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Macan Kemayoran. 2 gol kemenangan Persija dicetak oleh Gustavo Almeida pada menit ke-44 dan Maxwell pada menit ke-90+15. Menariknya, Shane Patinama hadir langsung di stadion untuk menyaksikan laga tersebut, bahkan duduk berdampingan dengan pelatih baru Timnas Indonesia John Herdman. Usai pertandingan, pelatih Persija Mauricio Souza memberikan komentar terkait kedatangan Shane Patinama. Dalam kesempatan tersebut, Mauricio mengungkapkan bahwa dirinya sudah berbicara langsung dengan pemain berposisi bek kiri tersebut dan memuji kemampuan Patinama yang serba bisa. Pelatih asal Brazil ini berharap kehadiran Patinama dapat memberikan kontribusi maksimal pada putaran kedua Super League 2025-2026 seperti dilansir bolasport.com dari laman resmi Persija.
Bagaimana menurut kalian dengan langkah Persija mendatangkan Shane Patinama? Apakah kehadirannya akan memberi dampak besar bagi tim di putaran kedua? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Manajemen wajib gerak super cepat dan satset. Gak cuma Kurzawa, Persib Bandung putuskan coret Berginho dan datangkan gelandang asal Pantai Gading yang bermain di Prancis, Hamed Junior Traore. Dikontrak 2 tahun, diperkenalkan bareng Kurzawa saat Persib melawan PSBS Biak. Jadi, harapanku usai statistiknya begitu menyala. Penasaran? Yuk saksikan video sampai beres. Persib Bandung saat ini tengah berada dalam fase penting menjelang musim baru dengan perubahan besar pada komposisi skuad yang akan memperkuat ambisi tim untuk kembali bersaing di papan atas Liga 1. Salah satu pos yang tengah menjadi sorotan adalah lini tengah, tempat Berginho yang selama ini menjadi tumpuan tim. Namun, performa yang menurun dari pemain asal Brasil tersebut membuat Persib Bandung harus mencari alternatif baru yang lebih segar dan lebih efektif. Salah satu opsi yang patut dipertimbangkan adalah mendatangkan gelandang muda berbakat asal Olympique Marseille, Hamed Junior Traore. Hamed Junior Traore bukanlah pemain yang asing bagi penggemar sepak bola Eropa. Setelah bergabung dengan Marseille dari Serie A Italia, Traore langsung menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang yang kreatif dan dinamis. Dengan usianya yang masih 25 tahun, Traore sudah memiliki pengalaman berkompetisi di level tertinggi, termasuk tampil di Liga 1, salah satu liga terkuat di Eropa. Bergabung dengan Persib Bandung yang tengah berambisi menjadi juara Liga 1, Traore bisa memberikan kontribusi yang signifikan dengan pengalaman dan kualitas permainan yang dimilikinya. Secara statistik, Traore menunjukkan performa yang sangat menjanjikan di Liga 1 musim ini. Dalam 18 pertandingan yang telah dimainkan, ia berhasil mencetak 4 gol dan memberikan 6 assist, membuktikan kemampuannya untuk berperan aktif dalam menciptakan peluang maupun mencetak gol. Selain itu, Traore tercatat melakukan 17 tembakan tepat sasaran, menunjukkan bahwa ia bisa menjadi ancaman nyata di depan gawang lawan. Dalam hal penguasaan bola, Traore memiliki rata-rata 85%, yang menandakan kemampuannya untuk mengontrol permainan dan menjadi pengatur tempo bagi tim. Kemampuannya dalam melakukan dribble juga patut diacungi jempol. Dengan rata-rata 2,3 dribble sukses per pertandingan, Traore mampu membawa bola ke area yang lebih berbahaya dan memberikan dimensi baru dalam serangan. Selain aspek menyerang, Traore juga tidak lupa untuk turut berkontribusi dalam bertahan dengan rata-rata 1,4 tackle per pertandingan, menunjukkan bahwa ia memiliki keseimbangan yang baik antara menyerang dan bertahan. Pelatih Boyan Hodak dikenal dengan filosofi permainan yang mengutamakan penguasaan bola dan serangan cepat. Dalam filosofi ini, seorang gelandang dengan kemampuan mengatur tempo permainan dan melakukan transisi serangan dengan cepat menjadi sangat penting. Hamed Junior Traore memiliki kemampuan tersebut. Dengan kecepatan, kreativitas, serta visi permainan yang mumpuni, Traore mampu menghubungkan lini pertahanan dan lini serang dengan efektif, menciptakan peluang untuk pemain-pemain depan Persib yang lebih sering terjebak dalam serangan balik. Selain itu, kemampuan Traore untuk melakukan dribble dan mengontrol bola di lini tengah akan sangat bermanfaat untuk menjaga penguasaan bola, salah satu kunci utama dalam filosofi permainan Boyan Hodak. Dengan performa seperti ini, Traore diyakini bisa membantu Persib mengatasi kekurangan yang ada di lini tengah mereka, terutama dalam hal mendikte jalannya permainan dan menciptakan peluang lebih banyak. Jakmania Persija jelas tambah iri dan dengki melihatnya. Begini pernyataan jujur dan cerdas Eliano Reinders jelang Persib Bandung melawan PSBS Biak sampai bocorkan satu rahasia besar ini ke publik. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Kehadiran Bobotoh di setiap pertandingan kandang Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) memberikan motivasi yang luar biasa bagi para pemain Maung Bandung. Antusiasme yang tinggi dari supporter setia Persib ini menjadi salah satu faktor pendorong semangat tim, terutama di laga-laga penting seperti yang baru saja dilalui. Eliano Reinders, gelandang Persib, mengungkapkan bahwa dukungan luar biasa dari Bobotoh dalam beberapa pertandingan terakhir memberikan energi tambahan yang sangat dibutuhkan oleh skuad Maung Bandung. Menurut Eli, atmosfer yang tercipta berkat supporter sangat mempengaruhi performa tim di lapangan. Sangat bagus,
Bobotoh selalu hadir memberi dukungan kepada kami dan itu sangat bagus. Saya rasa kami membutuhkan itu hingga akhir kompetisi musim ini, ujar Eliano Reinders. Menurutnya, ikatan antara tim dan Bobotoh menjadi kunci penting dalam pertandingan kandang. Salah satu momen yang membuktikan hal itu adalah ketika Persib mengalahkan Persija 1-0 di Stadion GBLA pada pekan ke-17 Super League 2025-2026. Kemenangan tersebut tak hanya memberikan 3 poin penting bagi Persib, tetapi juga menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dukungan Bobotoh terhadap hasil akhir pertandingan. Persib akan kembali bermain di Stadion GBLA pada Minggu malam 25 Januari 2026 melawan PSBS Biak dalam lanjutan Super League. Sayangnya, dalam pertandingan ini Eliano Reinders dipastikan absen karena hukuman larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. Meski tanpa Eli, Persib tetap bertekad untuk meraih kemenangan agar tetap bertahan di puncak klasemen. Namun perjuangan untuk menjaga posisi teratas tidak akan mudah, mengingat Maung Bandung hanya unggul 1 poin dari Borneo FC yang berada di peringkat kedua dan 3 poin dari Persija di posisi ketiga. Bagaimana menurut kalian? Apakah dukungan Bobotoh akan kembali menjadi kunci kemenangan bagi Persib? Apakah Persib bisa mempertahankan posisi puncak meski tanpa Eli? Berikan komentar kalian di bawah.